Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Nurningsi. Saya dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu controlling access to files. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu basic Linux permission. Yang kedua, user group order. Yang ketiga, change ownership. Yang keempat, change permission. Yang kelima, execute permission. Yang keenam, review chmod. Yang ketujuh, chmod dengan number. Yang kedelapan, chown pada directory. Yang kesembilan, chmod pada directory. Nah, di sini saya sudah berada pada terminalnya, ya. Nah, di sini kita ketik ls terus enter. Nah, saya mempunyai dua file, yaitu test.txt dan show.txt. Di sini saya akan ketikkan ls -l enter. Nah, di sini informasinya sudah ada ya, teman-teman. Directory itu huruf awalnya itu bakalan D, teman-teman. Sedangkan pso dan show dan test.txt huruf depannya itu tidak D. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari rwx. Nah, jadi rwx itu berarti R-nya itu adalah read, dan W-nya adalah read, dan X-nya itu adalah execute. Nah, jadi untuk akses read itu berfungsi untuk membuka file, sedangkan direktorinya itu mengelisnya, sedangkan untuk akses read itu pada file digunakan untuk memodifikasi filenya. Sedangkan pada direktori kita bisa membuat direktori atau menghapus direktori dalam direktori. Bisa juga untuk menghapus atau membuat direktori lalu ada execute. Ini berfungsi untuk sebuah file dengan pada direktori menjadi atau bisa memasukkan direktori tersebut. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai user group order. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ls -l. Di sini saya akan menjodohkan dengan menggunakan direktori desktop. Ini maka masuk ke dalam user irza. Jadi desktop ini itu menandakan masuk dalam user irza, lalu pada sebelahnya ini itu menandakan nama grupnya. Jadi direktori desktop itu tergabung ke dalam grup irza. Lalu apa sih makna-makna dari huruf-huruf yang berada di depan itu? Nah, yang pertama ada huruf D yang menandakan ini adalah lambang dari direktori, sedangkan strip di sini ini ya, teman-teman. Nah, di sini direktori itu direktori desktop yang lambangnya itu, sedangkan pada show.txt itu lambangnya itu strip, lalu di belakangnya itu ada rwx, lalu ada r-x, yaitu izin untuk grup. Jadi ketika grup ini membuka direktori grup, itu hanya bisa read dan juga execute. Sedangkan pada bagian dari itu ada yang sama, yaitu rx itu digunakan untuk mengizinkan atau permission kepada order atau yang bukan terbuka termasuk user irza, dan juga bukan termasuk ke dalam grup irza. Jadi ini itu benar-benar grup asing atau user asing. Nah, jadi untuk order ini akan mendapatkan create. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai change ownership. Ketika ls -l enter, di sini saya akan memakai dua file. Yang pertama ada file show.txt dan test.txt yang pemiliknya itu berada pada user irza dan berada pada grup irza. Di sini saya akan membuat file baru, yaitu ownership. Ketik touch ownership.txt enter, dan di sini saya akan mengubah kepemilikan ownership ini yang aslinya itu berada pada user dan grup. Saya akan cek terlebih dahulu. Kita ketik ls -l terus enter. Nah, di sini kepemilikannya sama seperti file-file lainnya. Nah, saya akan mengubah kepemilikan dari file ownership ini ke user lain. Caranya itu saya akan membuat user terlebih dahulu. Saya akan masuk ke root dengan perintah sumin terus enter, masukkan passwordnya. Kita ketik sudo add user. Di sini saya akan menamai user itu enter. Di sini saya akan masukkan passwordnya. Lalu saya akan enter di sini ya, teman. Di sini kalian bisa ketik y. Terus enter. Lalu saya akan masuk ke home. Di sini saya akan ketik ls terus enter. Terus ketik ls spasi slash home. Enter. Di sini bisa kalian lihat ada 3 user. Yang pertama new owner, user 4 dan irza. Di sini saya akan masuk ke root, ketik su spasi min terus enter. Di sini saya akan ketikkan chown new owner titik 2 new owner ownership.txt. Lalu enter. Di sini saya akan mengeceknya dengan ls -l terus enter. Bisa kalian lihat di sini pemiliknya filenya sudah berubah dari yang tadinya irza berubah menjadi new owner. Di sini si user new owner dengan mengetikkan sebelumnya maksudnya masuk ke new owner, terus dengan mengetikkan su min new owner lalu enter, terus nano ownership.txt untuk mengubah isi filenya terus enter. Saya akan ketikkan coba 1, coba 2. Untuk menyimpannya kalian bisa menggunakan ctrl plus o, lalu ctrl plus m, dan ctrl plus x. Di sini saya akan mencoba mengecek isi dari ownership ini menggunakan perintah cat ownership.txt. Lalu di sini sudah tersimpan editan. Nah, jadi untuk mengedit isi file ini kalian harus berada pada user new owner ini. Jika kalian memasuki, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission atau mengubah izin. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch. Nah, di sini saya akan menamai file baru dengan permission text.txt. Enter. Di sini saya akan mengecek informasi dari seluruh file yang berada pada user ini. Ketik ls -l terus enter. Bisa kalian lihat bahwa permission.txt itu berada pada user group irza. Nah, untuk isinya yaitu ada rw untuk user dan r untuk
grup. Nah, di sini saya akan mengubah isinya pada grup yang hanya ada R saja, atau akan saya tambahkan WR. Jadi di sini tulisannya akan RW, ketikkan chmod G plus W untuk akses WR. Baik, lalu di sini ketikkan nama file yang akan diubah permissionnya, permission.txt, terus enter. Di sini saya akan ketikkan ls-l, enter. Apakah sudah berubah atau belum? Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, yang tadinya hanya ada R, di sini sudah ada RW. Nah, di sini saya akan membuat user new owner ini berada pada dalam grup IRSA. Agar bisa mengakses file permission.txt, caranya saya akan masuk ke dalam router terlebih dahulu dengan perintah su terus enter. Terus masukkan passwordnya, terus enter, lalu ketikkan cd spasi titik 2, terus enter, lalu sudo usermod min a g akeli irza, terus new owner, lalu enter. Di sini saya akan masuk ke dalam new ownernya menggunakan perintah su new owner, enter, lalu ketik su min new owner, terus enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini saya akan ketikkan ls, enter. Nah, di sini ada file ownership.txt ya teman-teman. Karena new owner ini masuk ke dalam grup irza, maka dia bisa mengakses file permissionnya. Kita ketik nano permission.txt, terus enter. Di sini ketikkan 1, 2, 3. Nah, untuk menyimpannya kalian bisa menggunakan ctrl plus o, ctrl plus m, dan ctrl plus c. Lalu saya cek apakah sudah terisi apa belum dengan perintah chat permission.txt, terus enter. Sudah bisa dilihat bahwa isi dari file permission.txt ini sudah saya ubah. Jadi saya udah mengubah permission ini menjadi yang tadinya R menjadi RB. Lalu bagaimana sih cara menghapus permissionnya? Kalian ketik su min irza, terus enter. Ketik chmod g min w permission.txt. Nah, untuk menghapus akses kita bisa menggunakan min. Jika menambahkan kita menggunakan plus, lalu enter. Lalu saya akan cek dengan perintah ls min l, enter. Bisa terlihat di sini bahwa pada grup itu w-nya sudah terhapus. Maka user new owner ini tidak akan bisa mengakses dan tidak akan bisa memiliki akses file permission.txt. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu execute permission. Di sini saya akan masuk ke dalam router terlebih dahulu dengan perintah su terus enter, masukkan password, enter. Terus ketik cd spasi titik 2, enter. Ketik ls, enter. Kita akan cek new owner dan irza default. User ini tidak memiliki akses execute. Di sini saya akan menambahkan comment execute dan juga read pada grup, dan juga order. Ketik chmod g plus x irza slash, terus enter. Ketik lagi chmod g plus x irza slash. Dan di sini saya juga akan menambahkan comment express read x diubah w, enter. Begitu juga dengan order. Ketik chmod o plus w irza slash, enter. Ketik lagi chmod o plus x irza slash, enter. Saya akan coba ls min l, enter. Jadi jika awalnya saya masuk ke user owner, saya tidak bisa masuk ke dalam user irza. Tetapi karena sudah ada akses execute, maka saya sudah bisa masuk ke dalam user irza. Di sini saya akan coba ketikkan cd irza slash, enter. Di sini saya sudah bisa masuk ya. Bagaimana sih menambah akses permission ke dalam suatu file? File saya akan hilangkan terlebih dahulu akses execute pada grup maupun other. Ketik su terus enter, terus masukkan passwordnya, enter. Ketik cd spasi titik 2, enter. Ketik chmod g min w irza slash, enter. Ketik chmod g plus w irza slash, namanya itu ditambahkan terlebih dahulu, terus enter. Ketik chmod g min x irza slash. Nah, di sini saya menghapus w-nya, terus enter. Lalu saya juga akan menghapus izin execute pada ketik chmod o min x irza slash, enter. Lalu saya cek ls min l, enter. Di sini izin x-nya atau execute-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam user, ketik su irza, enter. Ketik cd irza slash, enter. Lalu saya akan ls min l, enter. Jika ingin menambahkan akses execute ke dalam file, kita hanya bisa menambahkannya jika show pada filenya itu adalah sh. Kita ke materi yang keenam, yaitu review chmod. Nah, pada materi-materi sebelumnya itu saya sudah menggunakan perintah chmod. Nah, sebenarnya apa itu sih perintah chmod? Nah, chmod ini perintah untuk mengganti permission. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai chmod. Nah, pada chmod ini untuk mengganti permission kita bisa menggunakan perintah chmod u g o plus min r w x. Pada awalnya, nah, U adalah user, G itu group, dan O itu other. Lalu selanjutnya ada tanda plus dan min. Nah, plus itu digunakan sebagai tanda untuk menambah, sedangkan min itu digunakan sebagai tanda untuk mengurangi. Lalu ada RWX, sudah saya jelaskan pada awal atau sebelumnya. R itu adalah read, W itu read, dan X itu execute sebelum. Nah, jadi misalnya di sini kalian ingin menambah akses pada user, kalian bisa menggunakan U plus W. Kalau kita tambahkan file atau directory mana yang akan kita ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Masuk ke router terlebih dahulu dengan perintah su, enter, terus masukkan passwordnya, enter. Nah, jadi saya menggunakan perintah chmod itu menggunakan huruf. Sekarang saya akan menggunakan perintah chmod itu menggunakan angka. Nah, di sini ketik execute itu diwakili oleh angka 1. Kalau read itu diwakili dengan angka 2. Dan read itu diwakili dengan angka 4. Jadi di sini saya akan coba membuat file dengan perintah touch, lalu di sini saya akan menamainya dengan number.txt. Enter. Di sini saya ls min l, enter. Nah, bisa kalian lihat pada number.txt isinya adalah untuk user ada rw itu ada r. Di sini saya akan menambahkan untuk user itu ada x-nya. Jadi saya akan menambahkan execute. Jadi lalu di order saya akan menambahkan read. Jadi di sini ada rx, rw, ada rw. Kita ketik chmod 756 number.txt angka 7.
terus ls min l enter. Bisa dilihat permissionnya di sini sudah berubah menjadi seperti ini. Di sini saya akan mencoba menghilangkan execute-nya. Dari user itu ketik chmod 656 number.txt. Di sini karena saya akan menghapus perintah execute-nya pada user, maka 7 itu dikurangi 1. Karena execute itu dilambangkan angka 1, maka 7 kurangi 1 adalah 6. Enter. Di sini kita ls min l enter. Kita bisa dilihat di sini permission x-nya itu sudah terhapus ya teman-teman. Jika dilihat di sini itu ada rbx, maka di sini itu hanya ada head. Masuk ke materi yang ke-8, yaitu chown pada direktori. Chown merupakan sebuah perintah untuk mengganti kepemilikan, dan di sini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan direktori. Saya akan membuat direktorinya. Terlebih dahulu kita ketik mkdir dir1 terus enter. Lalu di sini di dalam dir1 akan ada dir2. Ketik mkdir dir1 slash dir2 terus enter. Tuliskan lagi mkdir dir1 slash dir2 slash dir3. Kita enter. Terus tambahkan dir3 terus enter. Ketikkan ls min l enter. Bisa dilihat bahwa kepemilikan dari dir1 itu adalah Irza. Nah, sini saya akan mengganti kepemilikannya menjadi user new owner. Nah, caranya itu kita bisa ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah show terus enter. Ketik cd spasi titik 2 terus enter. Lalu saya akan masuk ke Irza dengan perintah cd Irza slice enter. Lalu di sini saya akan mematikan ketik chown new owner titik 2 new owner dir1 enter. Kita ls min l terus enter. Nah, di sini sudah terganti menjadi new owner. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam dir1. Ketikkan cd dir1 enter. Lalu saya akan mengecek apakah dir2-nya itu sudah terganti apa belum. Kita ls min l terus enter. Bisa kalian lihat bahwa dir2-nya itu masih pada user Irza, sedangkan pada dir2 itu sudah berada pada new owner. Nah, bagaimana sih cara mengganti dir1? Spasi titik 2 terus enter. Ketik chown Irza titik 2 Irza dir1 terus enter. Lalu untuk mengganti kepemilikannya, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu chmod pada direktori. Pada sebelumnya saya sudah membahas mengenai chmod pada file, maka sekarang saya akan membahas chmod pada direktori. Nah, di sini saya akan membuat direktori terlebih dahulu. Teman-teman. Kita ketik perintah show enter, terus ketik chmod u min x chmod test enter. Ketik chmod g plus e chmod test enter. Ketik chmod o plus b chmod test enter. Lalu saya akan ketikkan ls min l enter. Di sini bisa dilihat pada dalam user x-nya sudah saya hapus ya teman-teman, dan pada grup dan ordernya saya sudah menambahkan read. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.